Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulianti dengan NIM 0901 1182 025014 kelas SK 5B Reguler Indralaya 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan progres dari proyek saya yang berjudul Perancangan Mesin Cuci Otomatis Menggunakan Logika Fuzzy Mamdani. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan memiliki 8 topik bahasan, di mana yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga tujuan proyek, yang keempat identifikasi masalah, yang kelima metode penelitian, yang keenam perancangan sistem, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan kesimpulan. Oke, langsung saja. Sebelum itu, yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi, kebersihan ini merupakan suatu hal yang patut menjadi perhatian dalam kehidupan manusia. Karena masalah kebersihan ini menjadi sesuatu yang cukup kompleks dalam kehidupan manusia. Terutama tentang kebersihan pakaian sebagai wujud nyata dari kepribadian manusia itu sendiri. Jadi zaman dahulu mencuci dilakukan dengan cara menggosok, mengikat, memeras, dan membilas, sehingga membutuhkan banyak tenaga. Tetapi sekarang proses pencuci sebagian besar dilakukan dengan menggunakan mesin pencuci. Jadi semakin perkembangan teknologi pada saat ini mulai bergeser kepada otomatisasi sistem kendali dengan campur tangan manusia dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi manusia kini semakin dimanjakan dengan semakin banyaknya penemuan yang mengarah pada sistem otomatisasi pada hampir semua peralatan, mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi didukung oleh pesatnya perkembangan sistem komputer yang semakin canggih, sistem kendali otomatis juga mengalami perkembangan yang signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, mesin cuci yang pada awalnya dikendalikan oleh manusia, lambat laun dikendalikan oleh sebuah rangkaian kendali otomatis yang dalam pengoperasiannya itu sepenuhnya dilakukan oleh sistem komputer dengan acuan dan aturan-aturan yang mirip persis digunakan oleh manusia untuk mengendalikan mesin cuci itu sendiri. Jadi sistem kendali mesin cuci otomatis itu pertama kali digunakan di Jepang. Karena pada saat itu ditanam kecerdasan seperti manusia pada tiap mesin pencuci agar bisa mengenali jenis pakaian, tingkat nada pakaian, dan lain sebagainya. Di antaranya menggunakan inferensi logika fuzzy. Oke, selanjutnya di sini ada yang materi kedua yaitu dasar teori. Di sini apa sih itu Fuzzy Mamdani? Jadi Fuzzy Mamdani ini adalah metode yang juga sering dikenal dengan metode Max-Min atau Max Product. Jadi metode Mamdani ini dikenal juga sebagai metode Min-Max yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Jadi metode Fuzzy Mamdani ini banyak digunakan untuk penelitian tentang sistem cerdas. Nah, sistem cerdas tersebut dapat berupa sistem pakar atau juga sistem pendukung keputusan SPK. Nah, jadi metode ini pada setiap aturan yang berbentuk implikasi, jadi memiliki sebab akibat. Dan anteseden yang berbentuk konjungsi atau and, ini mempunyai keanggotaan berbentuk minimum atau min. Sedangkan konsekuen gabungannya berbentuk maksimal atau max. Karena himpunan aturan-aturannya bersifat independen, jadi mereka tidak saling bergantung. Di sini ada tabel atau struktur basis aturan fuzzy. Yang pertama itu ada input. Nilai yang diinput ini adalah nilai tegas. Kemudian difazifikasi dan nilai tegas akan menjadi nilai fuzzy.
Kemudian dari nilai fuzzy ini akan dilakukan inferensi atau penalaran yang menggunakan rules atau aturan-aturan yang kemudian di sini akan masih menjadi nilai fuzzy. Kemudian dari nilai fuzzy yang sudah dari inferensi tadi akan diproses kembali di defusifikasi yang kemudian akan mengeluarkan output nilai tegas kembali sama seperti yang di input. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan fuzzy Mamdani. Yang pertama itu ada fazifikasi, yang kedua inferensi sistem atau rules, yang ketiga adalah defusifikasi. Sama seperti pada struktur sebelumnya, bahwa fazifikasi ini itu merupakan proses pengubahan nilai input yang berada dalam suatu himpunan tegas menjadi nilai input yang berada dalam suatu himpunan fuzzy. Yang kedua ini, inferensi system rules, ini merupakan suatu sistem berbasis aturan fuzzy yang akan memperhitungkan semua aturan yang ada di dalam basis pengetahuan. Dan aturan-aturan fuzzy ini dinyatakan dalam bentuk if-then yang merupakan inti dari relasi fuzzy itu sendiri. Yang ketiga di sini ada defusifikasi, di mana pada tahapan ini merupakan proses pengubahan nilai output dari bentuk bilangan samar atau fuzzy ke dalam bilangan tegas. Selanjutnya di sini ada fungsi keanggotaan fuzzy. Di sini ada dua fungsi keanggotaan yang saya gunakan. Yang pertama adalah fungsi keanggotaan segitiga. Yang kedua itu adalah fungsi keanggotaan trapesium. Dari fungsi keanggotaan segitiga diperoleh 3 rumus. Yang pertama ini adalah X kurang dari A atau X lebih dari C, atau bisa jadi di antara A dan B, di antara B dan C. Terus sama trapesium juga demikian, bahwa ada 4 proporsi atau dugaan. Yang pertama itu ada X kurang dari A atau X lebih dari D, ada A di antara B, di antara AB, di antara BC, maupun di antara CD. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan metode Center of Gravity atau COG untuk memperoleh hasil akhir. Di mana di sini metode ini adalah metode yang paling populer dan banyak digunakan pada aplikasi sesungguhnya. Jadi metode ini biasanya disebut juga centroid method atau center of area. Jadi nilai keluaran metode ini dihitung dari nilai jumlah hasil kali antara luasan wilayah dari fungsi keanggotaan yang ada pada fuzzy output dengan masing-masing centroid point atau titik tengah yang bersesuaian, kemudian dibagi dengan jumlah luasan area fungsi keanggotaan yang ada pada fuzzy output. Jadi metode center of gravity ini adalah sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi yang dapat meminimalkan biaya distribusi. Untuk rumusnya sendiri adalah Y aksen sama dengan jumlah dari Y mu R dikali Y dibagi jumlah mu R dikali Y. Oke, selanjutnya di sini ada topik yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang akan saya lakukan yakni adalah untuk menganalisis penerapan logika fuzzy inferensia untuk tujuan mengotomatisasi sistem kendali waktu pencucian dengan campur tangan manusia yang sangat sedikit atau yang sangat kecil. Jadi dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem berbasis prototyping, data yang diambil dari penelitian ini adalah tipe kekotoran pakaian dan jenis kain atau pakaian. Jadi hasil dari penelitian ini nantinya adalah akan menghasilkan rata-rata lama waktu pencucian pada mesin cuci berdasarkan tipe pakaian dan jenis kotoran pakaian dengan menggunakan metode Mamdani. Nah, di sini nanti dengan 9 aturan pendefinisian pengujian. Jadi di sini saya akan lanjutkan yang keempat, yaitu identifikasi kasus. Nah, di sini ada problem. Jadi mesin cuci ini kan merupakan peralatan rumah tangga yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.
Keberadaannya pun sangat membantu kegiatan mencuci yang bila dilakukan secara manual akan sangat menguras tenaga yang menghabiskan banyak waktu. Jadi, proses pencucian pada mesin cuci konvensional, waktu dari masing-masing proses pengerjaan diatur oleh pengguna. Nah, meskipun fleksibel, namun sulit untuk menentukan waktu yang tepat. Jadi, sebagian besar orang tidak memperhatikan jenis dan kualitas kainnya, jenis kotoran, dan jumlah kotoran. Akan tetapi, ini akan membutuhkan waktu mencuci yang tidak sama. Jadi, jika waktu yang diatur tidak sesuai, maka hasil pencucian jadi tidak maksimal. Sebaliknya, jika waktu mencuci yang diatur terlalu lama, maka akan terjadi pemborosan waktu dan energi. Nah, jadi di sini logika fuzzy ini akan saya gunakan untuk tujuan mengotomatisasi sistem kendali waktu pencucian dengan campur tangan manusia yang sangat kecil. Nah, dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem berbasis prototyping, di sini data yang saya ambil dari penelitian ini adalah tingkat kekotoran dan jenis kekotoran pakaian. Jadi data ini saya ambil dari studi pustaka, di mana saya mereferensi atau mengutip dari jurnal yang mana sebelumnya di jurnal tersebut bahwa perancangan mesin cucinya ini menggunakan Fuzzy Tsukamoto, namun di sini saya akan mengembangkan menjadi metode Fuzzy Mamdani. Jadi hasil dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan rata-rata lama waktu pencucian pada mesin cuci berdasarkan tipe kain dan jenis kotoran pakaian tersebut yang menggunakan metode Mamdani dengan ada 9 aturan proporsi Fuzzy dalam pendefinisian pengujian sesuai dengan jurnal. Oke, selanjutnya yang kelima adalah metode penelitian. Jadi metode yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah untuk menentukan lamanya waktu mencuci pada mesin cuci, ialah metode Mamdani itu sendiri. Jadi metode ini saya pilih karena setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang menonton. Jadi sebagai hasilnya, output dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan A, kemudian diperoleh hasil akhir dengan menggunakan rata-rata terpusat. Nah, metode Mamdani ini akan digunakan untuk menentukan lamanya waktu pencucian berdasarkan jenis kain atau pakaian dan tipe kotoran pakaian, yang merupakan variabel-variabel yang diinputkan untuk direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan fuzzy. Kemudian, mengolah data-data inputan sehingga menampilkan keluaran output berupa lama waktu cuci pada mesin cuci. Selanjutnya yaitu topik ke-6, di mana di sini adalah perancangan sistem. Nah, untuk perancangan sistem pada mesin cuci ini ada 3 proses. Yang pertama adalah input, di mana di sini inputnya memiliki 2 variabel. Yang pertama tingkat kotoran dan jenis kotoran pakaian, kemudian akan diproses dengan logika fuzzy, dan kemudian akan mengeluarkan output lama waktu pencucian pada mesin cuci. Selanjutnya di sini ada flow chart jalannya mesin cuci. Yang pertama adalah start, yang kedua mesin cuci akan membaca tingkat kekotoran, dan kemudian dia akan membaca jenis kotoran pakaian. Kemudian 2 variabel inputan ini akan difazifikasi, dan mesin cuci akan menyala dan akan menampilkan waktu pencucian berapa lama waktu yang akan digunakan. Selanjutnya adalah 7, hasil dan pembahasan. Jadi pada hasil dan pembahasan ini ada 3 proses. Yang pertama tadi yaitu fazifikasi, inferensi atau rules. Yang ketiga itu adalah defazifikasi. Jadi untuk yang pertama, fazifikasi. Nah, untuk proses fazifikasi ini sendiri ada pembuatan 3 variabel sesuai dengan yang ada di jurnal. Yang pertama itu adalah variabel tingkat kekotoran. Yang kedua adalah variabel jenis kekotoran pakaian. Yang ketiga adalah variabel waktu pencucian.
Nah, di sini ada himpunan dan range variabel. Yang pertama adalah tabel variabel tingkat kekotoran, di mana variabel tingkat kekotoran ini memiliki 3 himpunan, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk semesta, himpunan semestanya di sini adalah 0 sampai 100. Sedangkan domainnya sendiri, jika untuk rendah itu 0 sampai 40, sedang 20 sampai 50, dan tinggi dari 40 sampai 100. Dan untuk tabel yang kedua, yaitu variabel jenis kotoran pakaian, di mana di sini juga memiliki 3 himpunan. Yang pertama tidak berminyak, yang kedua biasa, yang ketiga berminyak. Dengan himpunan semestanya 0 sampai 100 dan domainnya tidak berminyak dari 0 sampai 40, biasa range-nya dari 20 sampai 60, dan berminyak dari 40 sampai 100. Nah, untuk tabel yang ketiga ada variabel waktu pencucian, di mana di sini waktu pencucian ada 5 himpunan. Yang pertama itu ada sangat lama, yang kedua lama, yang ketiga sedang, yang keempat cepat, dan yang kelima sangat cepat. Dan himpunan semestanya di sini adalah 0 sampai 1200 rpm, di mana sangat lama itu dari range 0 sampai 200, sedangkan lama itu 200 sampai 400, sedangkan sedang 300 sampai 700, yang cepat 500 sampai 900, dan yang sangat cepat itu 700 sampai 1200. Jadi 3 variabel ini akan menjadi titik acuan untuk membuat inferensi nantinya atau rules yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya, di sini adalah variabel tingkat kekotoran. Jadi, ini adalah kurva representatif yang saya peroleh dari codingan yang saya terapkan di Jupyter Notebook, di mana sesuai dengan deklarasi variabel ini, bahwa kalau misal nilainya rendah, maka X lebih besar dari 40, bisa jadi di antara 20 dan 40, bisa jadi juga kurang dari 20. Untuk nilai sedang, itu bisa jadi X kurang dari 20 atau X lebih dari 50, bisa jadi juga di antara 20 dan 40, terus X-nya juga bisa jadi sama dengan 40, terus bisa jadi juga di antara 40 atau 50. Selanjutnya adalah variabel jenis kekotoran pakaian, di mana sama kurva representatif ini diperoleh dari penerapan coding yang sesuai dengan deklarasi variabel yang ada. Di mana kalau misal jika tidak berminyak, maka nilai X lebih besar dari 40. Bisa jadi di antara 20 atau 40, bisa jadi juga X-nya itu kurang dari 20. Sedangkan untuk proporsi yang kedua, yang itu adalah biasa, di mana di sini memiliki 4 proporsi. Bisa jadi kurang dari 20, lebih dari 60, atau 20 di antara 20 dan 40, atau bisa jadi 40, atau bisa jadi juga di antara 40 dan 60. Terus untuk yang berminyak ini lebih dari atau kurang dari sama dengan 40. Bisa jadi juga di antara 40 kurang dari X kurang dari 60, atau di antara kedua ini, atau bisa jadi juga lebih dari 60. Selanjutnya ada variabel waktu pencucian. Di sini juga ada kurva representatif yang saya peroleh dari penerapan coding sesuai juga dengan deklarasi variabel yang ada. Jadi untuk yang sangat lama itu lebih dari 200, atau di antara 100 sampai 200, atau bisa juga kurang dari 200. Terus untuk yang lama atau yang orange ini, dari range itu bisa jadi kurang dari sama dengan 200, atau lebih dari sama dengan 400, bisa jadi juga di antara 200 dan 300. Bisa jadi juga 300, dan bisa jadi juga di antara 300 dan 400. Kemudian yang ketiga itu adalah sedang, di mana range-nya itu X-nya itu lebih besar dari 700 atau sama dengan 700, kurang dari 300. Dan bisa jadi juga di antara 300
sampai 700, bisa 400, bisa 500, atau 600 juga, ini termasuk ke dalam sedang. Kemudian yang selanjutnya itu cepat. Nah, untuk cepat sendiri itu dimulai dari kurang dari sama dengan 500 dan lebih besar dari sama dengan 900. Jadi bisa jadi di antara 500 dengan 700, bisa jadi juga 700, bisa jadi juga antara 700 dan 900. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke tahap kedua, yaitu fuzzy inference atau rule based atau aturan-aturan. Nah, untuk fuzzy inference rule based ini ada 9 aturan proporsi atau rules, di mana untuk rules yang pertama, jika tingkat kekotoran adalah tinggi dan jenis kekotoran pakaian berminyak, maka waktu pencucian adalah sangat lama. Yang kedua, jika tingkat kekotoran adalah sedang dan jenis kekotoran pakaian adalah berminyak, maka waktu pencucian adalah lama. Yang ketiga, jika tingkat kekotoran adalah rendah dan jenis kekotoran pakaian adalah berminyak, maka waktu pencucian adalah lama. Yang keempat, jika tingkat kekotoran adalah tinggi dan jenis kekotoran pakaian adalah biasa, maka waktu pencucian adalah lama. Yang kelima, jika tingkat kekotoran sedang dan jenis kekotoran pakaian biasa, maka waktu pencucian adalah sedang. Untuk rules yang keenam, jika tingkat kekotoran adalah rendah dan jenis kekotoran pakaian biasa, maka waktu pencucian adalah sedang. Untuk rules yang ketujuh, jika tingkat kekotoran adalah tinggi dan jenis kekotoran pakaian tidak berminyak, maka waktu pencucian adalah sedang. Untuk rules yang kedelapan, jika tingkat kekotoran adalah sedang dan jenis kekotoran pakaian tidak berminyak, maka waktu pencucian cepat. Dan untuk rules yang terakhir juga, jika tingkat kekotoran itu rendah dan jenis kekotorannya itu tidak berminyak, maka waktu pencucian yang diperoleh adalah sangat cepat. Oke, di sini ada tabel rules, di mana ini saya buat agar bisa lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini ada tingkat kekotoran jika tinggi, berminyak, maka dia sangat lama. Sesuai dengan rules yang tadi. Nah, di sini juga ada coding. Ini adalah penerapan yang ada di Jupyter, di mana sesuai dengan rules yang ada pada tabel ini. Jadi, rules-rules ini akan memperoleh pola-pola yang ditampilkan dari hasil coding, yaitu ini dia. Nah, ini pola-pola atau rule base dari pola-pola rules-nya tadi. Ini untuk yang satu, yang kedua, rules ketiga, rules keempat, rules kelima, rules keenam, dan rules ketujuh, 8, dan 9. Selanjutnya adalah proses defusifikasi, di mana di sini saya mengambil contoh kasus. Jadi contoh kasusnya di sini adalah sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fuzzy yang dapat mengatur waktu kecepatan pencucian berdasarkan tingkat kekotoran pakaian dan jenis kekotoran pakaian. Nah, jadi di sini mesin cuci ini telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi tingkat kekotoran pakaian dan jenis kekotoran pakaian tersebut. Nah, kira-kira berapa RPM-kah waktu yang akan dibutuhkan mesin cuci jika pada proses pencucian ternyata tingkat kekotoran pakaian bernilai 35, sedangkan jenis kekotoran pakaiannya bernilai 48. Oke, langsung saja. Di sini akan dibahas untuk penyelesaiannya. Yang pertama, karena tingkat kekotoran bernilai 35, di mana berada di antara dua kemungkinan aturan, yaitu rendah dan sedang, maka digunakan perhitungan sebagai berikut. Nah, diperoleh hasil 0,25 dan 0,75.
Ini untuk yang pertama ini adalah rendah, yang kedua ini hasil dari rumus yang sedang. Inputan tingkat kekotoran ini diambil dari rumus deklarasi variabel input, di mana kalau di sini nilai 35 ini berada di antara 20 kurang dari X kurang dari 40, atau di sini juga yang tingkat sedang ini ada 20 kurang dari X kurang dari 40. Jadi 35 itu ada di sini. Terus kalau untuk yang tingkat tinggi dia tidak masuk karena nilai di sini sudah 40 di antara 40 dan 60 ya X-nya. Jadi kedua rumus ini diimplementasikan, dimasukkan nilainya dan diperoleh hasil 0,25 dan 0,75. Selanjutnya karena jenis kotoran pakaian tadi itu kan sudah yang tingkat kotoran, sekarang kita cari yang jenis kotoran pakaiannya. Yang di sini kan bernilai 48. Terus berada di range biasa dan berminyak. Jadi maka digunakan juga perhitungan sebagai berikut. Ini untuk range biasa, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk yang berminyak. Jadi diperoleh hasil 0,6 sama dan 0,4. Jadi ini juga diperoleh dari deklarasi variabel jenis kotoran pakaian, di mana terdapat di biasa dan berminyak. Jadi maksudnya ini nilai 48 ini berada di antara 40 atau 60 ini kurang dari X kurang dari 60. Sedangkan di sini juga 40 ini 48 ini berada di antara X kurang dari sama dengan 40 atau kurang dari sama dengan 60. Sedangkan untuk tidak berminyak dia tidak masuk karena ini range-nya dari 20 antara 20 sampai 40 atau lebih dari sama dengan 40. Oke, selanjutnya setelah diperoleh nilai perhitungan, maka dari 4 data fuzzy input tersebut diperoleh kan rendah tadi 0,25, sedang juga 0,75, biasa 0,6, dan berminyak 0,4. Nah, setelah hasil ini didapatkan, kemudian kita buat pasangan dari masing-masing hasilnya. Maka diperoleh 0,25 dan 0,6, 0,25 dan 0,4, 0,75 dan 0,6, dan 0,75 dan 0,4. Selanjutnya, ubah ke dalam bentuk rule base. Dari 9 rule base yang akan didapatkan adalah 4 rules. Jadi kan kita udah mau nyampe tahap akhir nih. Dari 9 rules tadi, jadi untuk nilai 35 dan 48 ini terdapat dari 4 rules ini. Jadi masih ada kemungkinan di antara 4 rules ini. Nah, untuk rules yang pertama, jika tingkat kekotoran adalah rendah dan jenis kekotoran biasa, maka waktu pencucian adalah sedang. Yang kedua, jika tingkat kekotoran adalah rendah dan jenis kotoran pakaian adalah berminyak, maka waktu pencucian adalah lama. Jika tingkat kekotoran itu sedang dan jenis kekotoran pakaiannya biasa, maka waktu pencucian adalah sedang. Yang keempat, jika tingkat kekotoran sedang dan jenis kekotoran pakaiannya berminyak, maka waktu pencucian adalah lama. Jadi dari ke-9 rules tadi, nilai yang akan pasti nilai tegasnya itu di antara 4 rules ini. Selanjutnya, kemudian kita ambil nilai minimal dari 0,25 dan 0,6. Tadi 0,25, 0,4, 0,75, 0,6, 0,75, 0,4 tadi, maka kita akan memperoleh nilai yang minimalnya dari yang pertama itu 0,2, yang kedua itu 0,25 juga, yang ketiga ini 0,6, yang keempat ini adalah 0,4. Karena ini merupakan nilai minimal dari pasangan-pasangan tersebut yang akan digunakan sebagai outputnya. Selanjutnya, implementasikan ke dalam rule base. Jadi, pada rule pertama, jika tingkat kekotoran adalah rendah 0,25 dan jenis kekotoran pakaian itu biasa atau 0,6, maka waktu pencucian adalah sedang atau 0,25. Sedangkan yang kedua itu jika tingkat kekotoran adalah rendah 0,25 dan jenis kotoran pakaian adalah berminyak atau 0,4, maka waktu pencucian adalah lama 0,6. Jika tingkat kekotoran itu rendah, yang sedang atau 0,75 dan kotoran pakaian biasa itu 0,6, ya ini maaf ya salah ini 0,25. Dan waktu pencucian ialah sedang
adalah 0,25. Yang keempat, jika tingkat kekotoran adalah sedang atau 0,75 dan kotoran pakaian berminyak 0,4 dan maka waktu pencucian adalah 0,4. Oke, langsung saja. Selanjutnya itu gunakan aturan maksimum untuk nilai output. Dari waktu pencucian sedang 0,25, waktu pencucian sedang tadi 0,25 juga, maka dihasilkan waktu pencuciannya itu 0,25 untuk nilai maksimumnya. Dari waktu pencucian lama 0,6 dan waktu pencucian lama satunya tadi 0,4, dihasilkan waktu pencucian hasilnya itu adalah 0,6. Jadi nilai maksimumnya itu di antara 0,25 dan 0,6. Nah, setelah dari 4 rules, sekarang menjadi 2 rules. Jadi masih di antara dua kemungkinan ini. Nilai akhir dari kasus contoh ini, permasalahan kasus ini. Setelah diperoleh ini, berdasarkan outputnya itu, maka akan dihasilkan satu set fuzzy. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dekodifikasi dengan metode centroid, itu memberikan titik-titik acak sebagai berikut. Jadi, di sini adalah kurva hasil akhir program, di mana dengan metode centroid yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut. Dari ini kan 200, 300, 400 ini berada di titik 200 sampai 400 ini sebagai lama. Sedangkan yang ini adalah 300 sampai 700 ini adalah untuk yang sedang. Jadi di antara kedua ini kan memiliki membership function masing-masing, di mana yang pertama itu 0,4, sedangkan yang kedua itu adalah 0,6. Jadi untuk nilai yang sangat lama ini dikalikan dengan 0,4, sedangkan yang untuk yang sedang ini dikalikan dengan 0,6. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah jumlah dari membership function yang digunakan, yaitu di sini 3, berarti 3 juga. Terus ini 5, berarti 5 juga di sini. Jadi setelah diperoleh 900, terus dikalikan 0,4, ini 2.500 dikali 0,6, terus dibagi sama dengan 4,2. Jadi nilai COG-nya itu adalah didapat 442,85. Ini untuk cara centroid, hasil akhirnya itu secara manual. Sedangkan untuk output sendiri, hasil akhir programnya itu adalah 448,14. Ini sudah mendekati mungkin namanya codingan ya, bisa jadi ada error-error seperti itu. Mungkin karena itu dia memiliki perbedaan nilai. Atau mungkin dalam nilai coding itu ada yang berbeda. Berbeda maksudnya kalau manual kan gini, terus kalau coding kan ini kan ibaratnya secara langsung sesuai dengan inputan yang di coding. Oke, maka dari hasil kurva diperoleh bahwa nilainya itu sudah tegas ya di antara 400 ini, 448. Nah, jadi kesimpulannya dapat dilihat dari output tersebut menghasilkan nilai 448,14. Maka sesuai dengan rules yang ada, jika tingkat kekotoran bernilai 35 dan jenis kekotoran bernilai 48, dapat dilihat dari rules di atas untuk tingkat kekotoran 35 maka termasuk ke rules rendah. Dan untuk jenis kotoran pakaian bernilai 48 maka termasuk ke rules biasa. Maka dapat disimpulkan sesuai dengan rules yang ada bahwa jika tingkat kekotoran pakaian itu rendah dan jenis kekotoran itu biasa, maka waktu pencucian adalah sedang. Nah, jadi nilai tegas akhirnya itu adalah sedang. Selanjutnya, ini adalah tinjauan pustaka yang saya lihat atau yang menjadi preferensi saya dalam mengerjakan progress project ini.
Terus ini adalah sumber di mana saya mengambil coding untuk melakukan pembuktian dari ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pembuktian pada coding. Nah, ini adalah codingan yang saya terapkan untuk membuktikan dari proporsi rules tadi, diversifikasi tadi yang secara manual. Sini ada tingkat kekotoran, ada implementasi codingnya. Di sini juga ada deklarasi variabel, ada rules. Ini deklarasi variabel, ini rules. Nah, ini rule base. Mungkin karena agak loading ya. Jadi ini nah, baru muncul grafiknya. Sesuai dengan yang saya tampilkan di PPT. Ini juga rule base-nya. Ini pola-polanya. Ini diambil dari rule base ini. Terus ini fuzzy inference-nya, membuat kontrol sistem. Di sini saya akan menunjukkan sesuai dengan contoh kasus. Yang pertama itu ada 35. Terus ininya 48. Maka iya, secara manualnya tadi. Nah, secara manual diperoleh 442,85, sedangkan dari coding ini diperoleh 448, ini 14. Jadi inputannya itu benar ya, tegas. Jadi di antara lama dan sedang, maka keputusannya itu ada di sedang. Jadi untuk output yang dihasilkan di sini adalah sedang. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.